Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Sinyal terakhir dari stasiun MRT Nadine adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun yang menjalani hari-harinya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar di tengah kota Jakarta. Tinggal di perumahan kecil yang masih dalam proses cicilan, Nadine menjalani hidup sederhana, penuh perjuangan, tapi sering kesepian. Malam itu, ia harus lembur hingga larut, karena laporan penting yang harus selesai sebelum pagi. Teman-temannya di kantor sudah pulang satu persatu, meninggalkan Nadine sendirian di ruangan. Fadil, salah satu rekan kerjanya yang ceria, dan sering melontarkan lelucon, sempat bercanda sebelum pulang. "Nadine, jangan terlalu rajin, nanti atasan makin sayang sama kamu," katanya sambil tertawa. Nadine hanya tersenyum lelah. Iya, Fadil, sana pulang, jangan ganggu aku lagi." Ketika pekerjaan akhirnya selesai pada pukul 11.45 malam, Nadine merasa sangat letih. Dia membereskan meja, memastikan dokumen sudah siap untuk esok hari, lalu berjalan ke stasiun MRT terdekat. Saat itu, Luna, sahabatnya, menelepon melalui video call. "Nad, kamu masih di luar? Bahaya loh," katanya khawatir. Luna, seorang perempuan yang sering overthinking, selalu mengingatkan Nadine tentang hal-hal kecil. "Nggak apa-apa, Lun. Sebentar lagi aku naik MRT kok," jawab Nadine sambil menguap. Mereka berbicara singkat, membahas rencana liburan yang tak kunjung jadi, sebelum Nadine akhirnya masuk ke stasiun. Stasiun MRT hampir kosong, hanya ada beberapa orang di peron. Livi, teman sekantor yang juga sering lembur, muncul tiba-tiba di layar ponsel Nadine, mengirim pesan singkat. "Hati-hati ya Nat, malam-malam suka ada yang aneh di kereta terakhir." Nadine tertawa kecil, menganggap pesan itu hanya candaan. Livi memang suka menakut-nakuti. Dia tipe orang yang misterius, suka cerita horor, tapi sebenarnya sangat baik hati. Namun, saat kereta datang, rasa lelah Nadine mengalahkan ketakutannya. Ia naik ke gerbong kosong di bagian belakang. Kereta itu tampak normal pada awalnya. Nadine duduk di pojok, merapatkan tas di pangkuannya. Tapi, tak lama setelah pintu menutup, dia menyadari keanehan. Ada penumpang di ujung gerbong dengan wajah yang terlalu pucat, hampir seperti tanpa darah. Di sisi lain, seorang pria dengan kepala yang tampak miring secara tidak normal menatap keluar jendela. Nadine mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari lelahnya. Ia mengirim pesan suara kepada Raffi, temannya yang humoris tapi sedikit cuek. "Vi, aku di kereta terakhir nih, lucu deh. Ada yang mirip zombie di sini," katanya dengan nada bercanda. Namun, Raffi tidak membalas. Lama-kelamaan, penumpang yang lain semakin aneh. Seorang wanita dengan gaun panjang berdiri di tengah gerbong, tubuhnya sedikit bergoyang seperti boneka tali. Seorang anak kecil berlari-lari, tapi tanpa suara langkah kaki. Nadine mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika ia mencoba menatap penumpang lain lebih jelas, wajah mereka tampak berubah. Beberapa memiliki luka terbuka, yang lain memiliki mata hitam pekat tanpa bola mata. Napas Nadine memburu. Ia memutuskan untuk pindah ke gerbong depan. Di gerbong berikutnya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Fadil. Tapi ada sesuatu yang salah. Fadil, yang biasanya priang, tampak pucat dan dingin. "Kamu, kenapa masih di sini, Nat?" tanyanya dengan suara datar. Nadine mencoba menjawab, tapi kata-katanya terhenti ketika ia melihat bayangannya sendiri di kaca kereta. Bayangan itu tidak bergerak,
meski ia sendiri sedang gemetaran. Ia mundur perlahan, menjauh dari Fadil. Ketika ia melanjutkan perjalanannya ke gerbong lain, ia menemukan Nelly dan Luna duduk berdampingan. Tapi Nelly, yang biasanya selalu ceria, tidak mengenali Nadine. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Nelly bertanya dengan nada tajam. Nadine bingung, mencoba menjelaskan bahwa ia adalah temannya. Namun, Nelly hanya tertawa pelan, tawa yang tidak biasa. "Kereta ini bukan untukmu," katanya sambil memalingkan wajah. Luna, di sisi lain, menangis sambil memegang sebuah foto. Itu foto mereka berdua, tapi wajah Nadine tampak kabur di dalamnya. Kereta berhenti di sebuah stasiun yang tidak dikenal. Lampunya redup, penuh dengan kabut. Dari luar, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Penumpang lainnya mulai berdiri, berjalan menuju pintu dengan gerakan kaku. Nadine bersembunyi di belakang kursi, mencoba menghubungi Raffi. "Vi, aku di kereta yang aneh. Tolong jemput aku di stasiun berikutnya." Tapi suara di telepon itu bukan Raffi. "Jangan turun," kata suara itu, berat dan seram. "Mereka menunggumu." Nadine memutuskan panggilan. Tubuhnya gemetar. Ketika ia berbalik, Livi berdiri di hadapannya, memegang buku catatan kecil. "Semua orang punya akhir, Nat. Kamu juga." Livi mengulurkan buku itu ke Nadine, dan di sana tertulis nama-nama penumpang yang ada di kereta. Nama terakhir adalah miliknya sendiri. Di bawahnya tertulis sebuah pesan, "Selamat datang di kereta terakhir." Pintu kereta terbuka, dan Nadine akhirnya turun di stasiun asing. Tapi apa yang menantinya di luar lebih mengerikan daripada apa yang ada di dalam kereta. Saat Nadine melangkah keluar dari kereta, udara dingin menyergap tubuhnya. Stasiun itu tampak seperti reruntuhan tua, penuh dengan dinding retak dan lumut hijau. Lampu neon berkedip-kedip, hanya menerangi sebagian kecil dari peron. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah lorong gelap di depan. Nadine menoleh, berharap menemukan jalan keluar. Tapi kereta yang tadi dinaikinya telah hilang, meninggalkan jejak rel yang seolah-olah tak berujung. Ia mencoba menghubungi seseorang, siapapun, tapi ponselnya hanya menunjukkan layar hitam dengan tulisan "No signal". Tiba-tiba, dari bayang-bayang di ujung lorong, muncul sosok pria yang mirip Raffi. "Nat, kamu kenapa?" tanya pria itu dengan nada yang hampir meyakinkan. Nadine terkejut, merasa lega sesaat, tapi keanehan mulai terasa. Raffi yang ini terlalu sempurna, terlalu tenang. "Raffi, kamu gimana bisa di sini?" tanya Nadine, mencoba mendekat. Tapi ketika Raffi itu tersenyum, wajahnya perlahan berubah. Giginya memanjang seperti taring, matanya memutih, dan kulitnya mulai retak. "Kamu harus tetap di sini, Nat. Jangan pergi." Suaranya berubah menjadi serak dan menyeramkan. Nadine berlari ke arah lain, menembus lorong gelap yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Sepanjang perjalanan, ia mendengar suara-suara tawa aneh, tangisan, dan bisikan yang memanggil namanya. "Nadine, Nadine, kenapa pergi? Tetap di sini bersama kami." Ia hampir kehilangan napas ketika akhirnya melihat cahaya di ujung lorong itu. Dengan segenap tenaga, ia berlari ke arah cahaya, berharap menemukan jalan keluar. Ketika ia tiba, ia mendapati dirinya di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin. Setiap cermin memantulkan gambaran dirinya, tapi semuanya berbeda. Ada Nadine yang tertawa seperti orang gila, ada yang menangis penuh darah, dan ada yang diam menatap balik dengan tatapan kosong. Salah satu cermin menampilkan adegan yang sangat familiar. Dirinya sendiri, duduk di kantor dengan Livi, Fadil, Luna, dan Raffi. Mereka terlihat bahagia, bercanda bersama, seolah-olah semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. "Nat, itu yang sebenarnya," bisik suara dari salah satu pantulan. "Kamu hanya perlu menerima takdirmu." Tiba-tiba, cermin itu pecah, dan pecahan-pecahannya melayang di udara, berputar-putar di sekitar Nadine.
Ia menutup matanya, berteriak, hingga semuanya menjadi gelap. Ketika Nadine membuka mata, ia mendapati dirinya di tempat tidur, di kamar kecilnya yang penuh dengan tumpukan buku dan pakaian. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Ia menghela napas lega, merasa semua itu hanyalah mimpi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika ia melangkah keluar dari kamar, ia melihat pintu rumahnya terbuka. Ada sebuah catatan kecil di lantai. Catatan itu bertuliskan, "Selamat datang kembali Nadine, sampai jumpa di kereta terakhir." Nadine merasa tubuhnya lemas, tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, ponselnya berbunyi. Itu telepon dari Luna. "Nat, kamu di mana? Kok kamu gak masuk kerja hari ini?" tanya Luna. Suaranya terdengar cemas. Nadine melihat kalender di ponselnya. Tanggal menunjukkan hari Jumat, tapi seharusnya hari ini masih Kamis. Apa yang sebenarnya terjadi? Di kantor, teman-temannya juga mulai bertanya-tanya. Livy dengan ekspresi penuh tanda tanya melihat Nadine dengan tajam. "Kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu terlihat lebih lelah dari biasanya," katanya. Sementara Fadil mencoba mencairkan suasana dengan candaan. "Jangan-jangan kamu lembur sampai bertemu setan, Nat?" Semua tertawa kecil, tapi Nadine tidak bisa ikut tertawa. Dalam pikirannya, kejadian itu terasa nyata. Malam berikutnya, rasa takut mulai menghantui Nadine. Ia mencoba memastikan dirinya tidak akan naik kereta terakhir lagi. Tapi telepon dari kantornya datang, dan ia harus lembur lagi. Kali ini, ia meminta Fadil dan Livy untuk menemaninya pulang. Mereka setuju, walaupun dengan sedikit bercanda. "Tenang aja, Nat. Kalau ada yang aneh, Livy bisa panggil jin peliharaannya," kata Fadil sambil tertawa. Livy hanya meliriknya tajam. Namun, saat mereka tiba di stasiun, kereta yang datang adalah kereta terakhir. Fadil dan Livy terlihat aneh, seolah-olah mereka tidak menyadari situasi yang terjadi. Mereka naik tanpa ragu, sementara Nadine ragu-ragu di pintu. "Nat, ayo naik. Kita nggak punya pilihan lain," kata Fadil dengan nada yang sama seperti saat di kantor. Tapi, sesuatu dalam dirinya merasa ada yang salah. Ketika Nadine akhirnya melangkah ke dalam kereta, ia menyadari bahwa gerbongnya kosong. Hanya ada pantulan dirinya di jendela. Tapi kali ini, bayangannya tersenyum dengan ekspresi mengerikan. "Selamat datang kembali, Nadine. Kita akan bersama-sama selamanya." Dan pintu kereta tertutup. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.